Hai Alpha Lenders, hari ini adalah hari spesial. Hai, 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 hai. Kita kumpul hari ini, kita ketemu hari ini adalah untuk membahas sesuatu hal. Tapi ntar dulu nih, kita sudah dengar ya, lagu pembukaan itu adalah musik dari akustiknya Alpha Land yang dikoordinir oleh oleh Pak Herman Susilo dari gitar ya, pegang gitar. Kemudian ada Gina, basis, ada Uki, drum. Nah, hari ini dari studio Alpha Tower lantai 25, kita akan bincang-bincang santai dan saya ditemanin oleh host yang keren, Pak Rasid Rekso Diputro. Halo Pak Rasid. Halo juga Bu Dona, halo juga Alpha Land di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita udah ditemenin sama musik akustik Alpha Land. Lagunya tadi Senada Cinta Bersemi. Asik ya Pak ya? Asik. Terus kenapa sih dibilang spesial hari ini Pak? Oke, gini, jadi ini adalah program baru ya di new normal ini. Kita mau bikin sebuah program di mana para leaders bisa memberikan inspirasi, tetapi juga dalam keadaan suasana yang santai. Makanya ada musiknya dari Pak Herman, ada Gina dan Uki ya. Tapi dari acara ini kita berharap bahwa Alpha Landers bisa banyak belajar, terutama tentang nilai-nilai dan kepemimpinan dari para leaders. Oh gitu ya Pak. Terus kalau hari ini kita akan masuk ke tamu yang khusus, boleh cerita sedikit Pak, siapa sih tamu hari ini Pak? Kenapa dibilang khusus, spesial? Oke, tamu kita hari ini adalah Pak Hanto Joko Susanto. Selamat siang Pak Hanto. Selamat siang Pak Rasid. Selamat siang. Dan juga selamat siang kepada semua Alpha Landers. Oke. Pak Rasid, kita santai aja hari ini, Pak Hanto. Saya senang banget nih hari ini, khusus nih hari ini. Kita udah nunggu-nunggu dari sekian lama ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Hanto sambil minum teh, gitu. Kita nikmatin cookies di sini. Alpha Landers semua rekan-rekan juga boleh sambil minum teh, kopi, mungkin ada jus, minuman sehat. Saya mau sapa dulu dong, ada Pak Aswin di sini, minumannya sehat banget. Seneng banget nih sama Pak Aswin nih. Wih, stroberi apa mantap. Hidup sehat, jusnya juga mantap. Nah, teman-teman kita mau dengerin bagaimana sih perjalanannya Pak Hanto. Pak Rasid juga penasaran juga ya. Ya. Nah, di sini kita mau ada sesi-sesi berbincang-bincang perjalanannya Pak Hanto mulai dari masa kanak-kanak, kemudian perjuangan Pak Hanto menggapai pendidikan, merintis bisnis dan semuanya. Dan satu hal nih, rekan-rekan, kalau rekan-rekan punya pertanyaan, tolong disiapkan pertanyaan yang menarik nanti, itu pasti akan memperoleh giveaway souvenir cantik, t-shirt spesial ya. Tapi kita nggak usah berlama-lama nih. Saya penasaran, Pak Rasid penasaran, Alpha Landers penasaran nih. Ada foto-fotonya Pak Hanto. Foto-foto dari masa kecil Pak Hanto, kemudian foto-foto bagaimana beliau merintis pendidikan, bagaimana beliau berjuang membesarkan Alpha Landers. Yuk kita lihat yuk foto-foto beliau. Silahkan. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat, ada foto-foto dari masa kecilnya Pak Hanto, dari mulai yang pertama tuh, coba kita lihat sama-sama. Nah, di situ ada Pak Hanto beserta keluarga. Aduh, akrab sekali ya dengan ayah
ayahnya Pak Hanto, Pak Joko Susanto. Kemudian yang ini adalah foto beliau dengan keluarga, dengan istri tercinta dan anak-anak, ya. Jadi Pak Hanto itu rupanya senang traveling bersama keluarga. Nah ini saya juga baru lihat ini fotonya. Pak Hanto waktu kecil, kemudian yang di tengah itu Pak Hanto pakai toga, baju sarjana. Oh, wisuda nih. Ya, waktu wisuda. Kemudian, wah Pak Hanto pakai batik ini, coba diulang. Itu ada yang 3 foto yang tadi. Ini Pak Hanto masih gemuk nih. Pak Hanto, luar biasa Pak Hanto. Aduh, bangga sama Pak Hanto. Kemudian, ini adalah profil Pak Hanto. Pada slide ini, beliau sudah memimpin Alfa Lendro. Keren ya, saya baru melihat nih. Saya baru melihat foto-foto ini. Gimana Pak Rasid? Pak Rasid juga kan penasaran ya? Baru lihat juga ya? Ya, kalau menurut saya menarik sekali karena sebelumnya saya belum pernah lihat nih foto-foto masa kecilnya Pak Hanto, kemudian ketika Pak Hanto lulus. Tapi kita mau mulai nih Pak, perbincangan di siang hari ini. Kalau menurut Bapak, kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kita pengalaman masa kecil Bapak, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan waktu di masa kecil. Baik, saya lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 1974. Masa kecil saya diasuh oleh kakek dan nenek saya. Oke. Nah, disebabkan orang tua saya lagi buka toko dan mereka juga sangat sibuk untuk merawat saya. Dan kebetulan masa kecil saya, waktu saya sejak lahir sampai 40 hari, saya mengalami penyakit yang luar biasa, di mana saat itu yang oleh orang bilang itu saya ada penyakit semacam kayak stroke ya, atau kejang-kejang. Itu saya panas tinggi kurang lebih hampir 40 hari. 40 hari, Pak. Ya. Dan saya harus dirawat di rumah sakit karena kurang lebih 1 bulan juga. Nah, oleh sebab itu kakek nenek saya mereka inisiatif untuk membantu merawat saya sehingga saya sampai usia ke-5 tahun ya. Jadi saya tinggal bersama kakek nenek saya selama 5 tahun. Tapi tentu tiap malam Bapak Ibu kunjungi saya ke rumah kakek nenek saya gitu. Berapa sibuk mereka pun ya mereka tetap kunjungin. Ketemu ya Pak ya, jadi tiap hari masih ketemu sama Pak Joko ya. Sampai saya umur 6 tahun, akhirnya saya kembali ke rumah Pak Joko ya, dan tinggal bersama beliau itu kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun. Di mana pas saya umur 9, saya sudah sekolah di luar negeri. 9 tahun udah Ya. keluar negeri, Pak. Saya pertama sekolah di Singapura waktu sejak kelas SD kelas 3. Oh. Kelas 3 SD Pak Rasid, kelas 3 SD. Udah keluar negeri ya untuk sekolah ya, sendiri. Mandiri sekali ya Pak ya. Terus selanjutnya kemana Pak? Ya, dari sana Singapura saya tinggal kurang lebih hampir 7 tahun. Ya, lulus SMP, akhirnya saya melanjutkan studi saya SMA selama 2 tahun di United States of America. Oke. Ya, sampai saya lulus S2. Oke. Ya. Dari kelas 2 SMA ya? Ya, SMA 2 saya di State sampai S2. Oh, sampai S2. Berarti kurang lebih ada berapa tahun? Kurang lebih saya 10 tahun. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Amerika. Kalau dulu majornya apa Pak? Untuk waktu S1-nya? Saya S1 saya ngambil
perhotelan dan pariwisata, ya, Oh, hospitality dan satu tourism service. ya. Itu kurang lebih hampir 4 tahun. Ya. Ya. Setelah lulus, saya melanjutkan studi program saya S2 di jurusan marketing. Oh, marketing. Itu kurang lebih 1 tahun. Ya. Ya. Oh, gitu. Jadi Bapak S1-nya adalah tourism, yang S2-nya adalah marketing ya. Ya. Wah, kombinasi yang keren tuh, Pak. Nah, zaman dulu kan waktu zamannya Bapak itu kan memang belum banyak ya yang masuk ke bidang tourism, itu belum banyak ya. Memang tuh jarang sekali lah yang mereka provide, ya, universitas yang mengadakan bidang ini sangat terbatas. Jadi saya harus milih satu-satu kota mana yang ada, ya, yang lumayan inilah bagus gitu programnya. Oh, Diseleksi oke. sama Pak Anto ya. Betul. Terus kembali lagi ke masa kanak-kanak dong Pak. Tadi saya sangat surprise juga sama cerita Bapak berjuang gitu kan, bagaimana juga Bapak akhirnya dikasih anugerah sama Tuhan ya, sehat gitu kan. Kalau dibilang masa kecil begitu tiba-tiba kejang, luar biasa kalau Tuhan kasih kesempatan gitu kan ya Pak. Itu saya sangat ini sekali terbangun gitu motivasinya mendengarkan cerita Bapak waktu masa anak-anak. Adanya pengalaman berharga Bapak dengan sosok ayah Pak Joko Susanto, Pak? Boleh diceritakan kepada kami dong, Pak? Ya, Pak Joko adalah orang yang sederhana, ya, rendah hati, dan juga cukup tegas. Ya. Tegas ini bukan kata lain, tegas ya strict, ya. Bukan, tegas ini dia kasih pengarah kita tuh yang benar. Kamu jadi orang harus yang itu tegas. Ya. Ya. Kamu jadi orang tidak boleh sombong. Ya. Tegas. Dan juga kita harus belajar rendah hati. Nah, itu tegas. Jadi tegasnya itu bukan berarti kamu nggak boleh ini, nggak boleh ya. Nggak, bukan. Pak Joko juga orangnya yang agak sedikit fleksibel. Ya. Jadi bebas untuk kita semua. Kamu mau gimana, tapi yang penting jadi orang yang benar. Jadi waktu itu Bapak boleh pilih jurusannya apa aja. Ya, apapun yang lah. penting jadi yang tadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Joko ya Pak ya. Yang pertama harus jujur, yang kedua adalah tidak boleh sombong, yang ketiga memang harus rendah hati ya. Jadi itu filosofi yang diajarkan oleh Pak Joko ya Pak ya. Saya dengar Pak Joko juga orangnya sangat tepat waktu ya Pak ya. Ya, tepat waktu. Jadi ya misalnya ideal ada meeting minimal 30 menit dia sudah selesai. Oh, oke. Jadi pelajaran berharga sekali ya, tepat waktu. Ya. Harus kita ikuti itu Bu, ya. Yang tadi ya, itu berarti kayak filosofinya Pak Joko kan kita jujur, tidak boleh sombong, rendah hati, dan memang tepat waktu, jadi selalu on time. Karena itu memang membangun kepercayaan orang juga itu kita. Jadi mungkin satu kata buat Pak Joko Susanto, disiplin ya Pak. Disiplin. Nah, jadi Alphalender sekalian, seperti itu perjalanan masa kecilnya sangat spesial, berharga buat kita ambil nilai-nilainya sebagai penyemangat kita untuk terus melanjutkan aktivitas kita ke depan. Alphalenders, kembali lagi kita dalam acara Leaders Inspiration. Nah, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, kalau Bapak, Ibu, rekan-rekan semua punya pertanyaan, siapkan pertanyaan yang menarik.
Nanti Pak Hanto sebagai bintang tamu kita akan memilih pertanyaan yang paling menarik untuk diberikan sebuah persembahan t-shirt spesial dari Alphalab. Jadi silahkan teks, diketik dalam chat, nanti kami akan ambil beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Pak Hanto. Pak Rasid, mungkin ada pertanyaan lanjut buat Pak Hanto, silakan. Oke, kalau gitu mungkin kita masuk ke sesi berikutnya kali ya Bu ya. Ya Pak Rasid. Ya, kita masuk ke sesi keluarga ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan tentang keluarga Bapak, berapa anaknya, kemudian juga umur berapa, kemudian bagaimana cara Bapak mendidik anak-anak tuh Pak. Kan Bapak juga sebagai Presiden Direktur Alphalab kan pasti sangat sibuk. Nah, bagaimana membagi waktu antara kehidupan pribadi dengan profesional? Oke, saya punya 2 anak, ya, 1 putra dan 1 putri. Yang besar, beliau sekarang sudah usia 15 tahun. Yang kedua, umur 13 tahun. Nah, sekarang mereka lagi ngambil pendidikan di Sekolah Pelita Harapan, ya, grade 10 dan grade 9. Saya sama anak atau istri, kami keluarga sangat terbuka, ya, karena itu yang saya inginkan pada mereka. Dan juga ya saya minta mendidik anak saya itu menjadi orang yang jujur, ya, sederhana, dan juga tidak boleh sombong. Ya. Tentu sebelum pandemi memang saya waktu dengan anak-anak pun sangat terbatas. Paling ini ya ketemu mereka paling 1 atau 2 jam. Nah, karena mereka kan pagi-pagi sudah harus berangkat ke sekolah. Tapi apapun sesibuk kita, saya mewajibkan ya agak malam harus bersama. Ya, kecuali saya tidak ada di rumah atau ada di luar, ya itu mereka masing-masing. Tapi kalau saya ada, ya itu saya mewajib kita harus makan bersama, ya, setelah makan kita sharing sedikit, dan saya juga kadang nanya aktivitas mereka di sekolah seperti apa, ada masalah apa. Ya Pak Rasid, ya biasanya kan orang bilang ya di meja makan itu bisa menyelesaikan banyak persoalan. Ya. Gimana tuh Pak Rasid? Ya, kalau menurut saya memang itu adalah meja makan itu adalah tempat yang paling tepat untuk kita sharing, kita berbagi, dan kemudian nanti juga mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang banyak. Tapi menarik nih, karena Pak Hanto berarti sangat terbuka ke keluarga itu ya, dan udah biasa untuk bisa komunikasi ke anak-anak juga. Pak, apa ya harapan Bapak ke anak-anak Bapak? Apakah Bapak ada mungkin punya cita-cita tertentu, atau Bapak seperti Pak Joko bisa membebaskan mereka memilih apa yang mereka inginkan? Ya, tentu saya memberikan kebebasan untuk mereka memilih. Karena kalau saya mewajibkan mereka membuat sesuatu, saya mengkhawatirkan mereka nanti malah menjadi stres. Belum tentu mereka suka dengan keinginan saya, ya, dan juga mereka belum tentu cocok. Nah, kayak satu contoh ini ya, anak saya yang pertama udah masuk grade 10 dan udah saatnya beliau untuk memilih jurusan apa nanti yang akan dia mau ambil. Grade 10. Nah, karena kan tahun depan udah persiapan untuk masuk ke universitas. Nah, jadi mulai sekarang saya udah arahin beliau, kamu harus sudah siap mau ambil apa. Tentu saya kasih masukan, oh kamu harus ambil ini, ya ini bagus untuk masa depan kamu. Tapi ujung-ujung pemilihannya tentu di keputusan yang ada di anak saya lah maksudnya. Saya tidak nge-push ya, atau tidak maksa mereka harus ikutin jejak saya atau jejak Pak Joko.
Tapi yang penting saya mau anak saya itu jadi orang yang benar, ya. Tidak boleh sombong, ya, yang belajar rendah hati, dan yang paling penting jujur. Jujur ya, Ya. jujur paling utama ya Pak. Karena itu karakter ya Pak ya. Nah, Pak Rashid, saya teringat tadi sedikit cerita Pak Hanto waktu berjuang di luar negeri ya, sekolah itu kan nggak mudah beradaptasi dengan budaya daerah. Kemudian makanannya juga beda dengan cita rasa makanan Indonesia, itu kan nggak mudah Pak. Boleh tahu dong teman terdekat, sahabat-sahabat waktu di sekolah di luar itu berapa banyak, terus ada yang paling dekat sama Bapak, cerita dikit Pak. ya, saya pertama kali sekolah di Singapura memang kan masih umur 9 ya. Dan saya tinggal tuh kayak di rumah kos-kosan. Yeah. Dan satu rumah tuh kalau nggak salah ada 6 orang. Dan, Indonesia semua. Indonesia semua. Dan ya hubungan kita sampai saat ini cukup dekat. Ya, sampai saya lulus SMP dan teman-teman saya juga udah lulus, akhirnya kita pisah. Nah, karena mereka ada yang pulang, ada yang ambil di tempat lain. Jadi ya mau nama teman saja, yaitu SD yang belum ada. Cuma saya yang teringat itu ketika saya ke state, ya itu saya sudah mulai banyak teman, karena saya tahun 90 ya pertama kali sekolah. Tentu dalam budaya makanan itu beda, dan dengan mandirinya itu juga beda. Kalau di sini kan kita ada pembantu rumah tangga, Mbak tolong ambil air, ya Mbak tolong bersihin kamar. Kalau di sini tidak. Jadi mau nggak mau kita harus kerjakan sendiri. Nah, saya ke kuliah pun harus jalan kaki. Kebetulan tempat tinggal saya sama universitas jaraknya cukup dekat. Jalan kaki itu kurang lebih 10 menit. Ya. Dan juga saya teringat ada 2 cerita yang saya tidak pernah bisa lupakan sampai saat ini. Yang pertama waktu saya di SMA, ya lagi mau ngambil kurikulum olahraga, sport. Ya. Kebetulan saat itu memang saya lagi tidak enak badan. Ya. Saya ke ruang ganti pakaian. Kebetulan di belakang saya ada pelatihnya. Nah, mungkin saya mau nanya ya Pak Rashid atau Bu Dona, masuk angin bahasa Inggrisnya apa? Masukkan in. Flu. Masukin. Angin. Ya, jadi saya tuh tidak bisa menjelaskan masuk angin karena apa? 1 hari sebelumnya saya dikerik. Ya, dikerik sama sepupu saya. Kebetulan saya tinggal bersama sepupu saya, 1 apartemen, 2 kamar. Ya. Jadi begitu saya ganti, kebetulan pelatihnya ada di belakang saya, dia lihat, hei, badannya kamu kenapa? Dipukulin. Nah, jadi orang itu pikir, saya dipukul. Karena kalau di Amerika itu yang nama abuse itu tidak boleh. Tidak boleh, itu pidana. Jadi mereka pikir saya diabuse. Karena bukan. Cuma saya mau jelasin masalahnya susah. Ya, tadi tinggal itu masuk angin, karena udah the wind come inside. Gurunya bingung, the wind kok bisa masuk? How come into your body? Karena ya itu yang saya bisa diskusi ke Anda. Bahasa Inggris saya nggak tahu. Akhirnya gurunya telepon ke rumah saya, minta tolong sepupu saya jemput. Nah, akhirnya ya udah, nah, itu ya cerita lucu yang saya tidak bisa lupa karena saya sendiri mau diskusinya susah gitu. Bahasa Inggris bahasa Inggrisnya apa?
kalau no feeling ya oke lah, kita apalah flu atau apalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah makanan. Memang terus saya tuh bukan orang yang simple ya. Ya apa nggak bisa makan sembarangan. Apapun saya bisa makan, enggak. Ada makanan tertentu. Ya, misalnya saya tidak suka susu, keju pun saya juga tidak makan. Ya. Nah, pernah sekali habis pulang sekolah, terus saya lapar, di rumah tidak ada orang, jadi saya sendiri. Tapi saya ya memang sering lihat cara sepupu saya bagaimana masak. Ya. Nah, kebetulan saya buka lemari es, saya ada nasi. Ya, nasi dingin. Saya lihat, ada telur. Nah, saya buat nasi goreng. Paling simple. Ya. Saya lihat cara sepupu saya masak, saya ngikutin. Jadi pertama kali saya taruh minyak, ya di kuali, saya buka itu kompor, saya tinggalin lah itu kuali. Saya pikir nanti minyak udah panas, tinggal gampang masukin cepat kan. Saya waktu itu saya sedang motong bawang putih, saya potong-potong, kalau saya udah siapin, tiba-tiba api nyala dari kuali. Karena terlalu panas. Mungkin wah, saya sendirian lagi. Udah, yang mulai berasa panik, karena kan di sana apartemen kan ada alarm smoke detector. Kalau ini bunyi, bunyi lah itu smoke detector. Waduh, karena saya sendirian gimana? Saya cepat-cepat matiin, saya ambil kayak Blanket. bukan blanket. Ini. Pemadam kebakaran. Bukan. Panci. Nah, panci saya isi air penuh. Siram gitu. Wali. Ya. Belum mati. Akhirnya, tapi mengecil. Akhirnya saya banting lagi untuk wali ke lantai. Cepat, langsung cepat saya ambil yang basah dan tutup. Nah, baru padam lagi itu api. Nah, itu pengalaman ya yang saya tidak bisa lupa. Dan lama kemudian ibu saya balik dari kuliah. Nah, cium lah itu bau. Apa nih bau apa nih ya bang? Nah, bikin apa nih? Kalau ini alhamdulillah saya hampir bikin apa-apa terbakar. Gara-gara nasi goreng ya. Sampai dia punya ini apa yang smoke-nya tuh. Smoke detector. Bukan yang apa pupuknya ya. Itu angus. Exhaust. Angus itu. Seru. Itulah pengalaman ya, tapi ya ini ya belajar lah. Mau nggak mau, karena di sana tidak ada yang namanya pembantu, semua harus serba sendiri. Aduh, luar biasa ya Pak Hanto, dari umur berapa tadi? 9 ya Pak ya? Dari umur 9 sudah mandiri, banyak pasti pengalaman-pengalamannya ya Pak ya. Kalau anak-anak sendiri, Bapak akan arahkan untuk sekolah di sini atau sekolah di luar Pak, seperti Bapak? Tentu ya saya mau mereka juga sekolah di luar, tapi ya keputusannya tentu di tangan anak-anak. Ya. Coba kalau gini, saya juga ada satu cerita sedikit. Waktu ya mereka saya udah 15, nah waktu itu saya juga udah di luar. Saya terus terang ya tidak tega untuk mereka sekolah di luar saat ini, karena saya punya pengalaman. Waktu saya pertama kali sekolah pergi itu tidak didampingi oleh orang tua, jadi pergi sendiri. Ya tapi nah itu waktu itu kan saya masuk umur 8, terus adik saya Bu Rita sama Bu Penny itu mereka masih umur 7 sama 5. Bu Rita sama Bu Penny juga ikutan tuh Pak? Ikut, jadi kita bertiga lah. Jadi cerita lucunya karena waktu itu ya karena kita sering kumpul sama orang tua,
Jadi kita masih ada bawa perasaan sedih, ya, ditinggal. Jadi waktu itu kita pas ke Singapura kan kurang lebih 1 jam belakangan, 1 jam. Jadi saya ingat itu ya ini kita semua tuh sedih, ya, tapi nangis. Tapi di pesawat. Ya. Nah, lucunya begitu kita juga udah ya, agak besar, kita ke Bali sama Bapak, Mbak Bu Joko liburan lah. Ya. Terus kita, ya saya sih nggak ingat aku ajak pramugari di sana, tetapi hebatnya pramugarinya yang ingat anak saya. Jadi Bapak dan Ibu ditegur oleh pramugari. Oh, kenapa anak-anak? Oh, Bapak Ibu tega banget ini, anak-anak dilepas sekolah sendiri. Oh gitu. Nah, terus Bapak kenapa? Ya ini anak ini waktu kecil ini bertiga nangis loh selama perjalanan penerbangan itu nggak berhenti ya kira. Sampai udah jadi saya terpaksa bawa ini 3 anak ketemu yang anak yang jemput. Dan kan ya waktu itu kan kita nggak tahu lah ya namanya imigrasi gimana itu harus didampingi oleh pramugari. Nah jadi dari sana karena saya tahu, karena saya ngalamin, ya untuk saat ini ya saya rasanya ya tega pergi keluar karena kan ya udah sekian tahun sekian lama ya apa tiap hari ketemu gimana sih kalau memang ya, tiba-tiba harus keluar sekolah ya tapi kalau mereka udah kuliah ya itu hak mereka dan saya juga harus siap. Luar biasa Pak. Kenangannya banyak sekali ya. Aduh, kenangan yang panjang tentang sahabat, terus ada peristiwa-peristiwa yang tidak terlupakan. Luar biasa. Alpha balik lagi bersama kita masih di Leaders Inspiration. Pak Rasid masih kita panjang nih bercakap-cakap sama Pak Hanto. Silakan Pak Rasid. Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Kalau anak-anak kan Bapak sekarang memimpin Alphaland Group yang sudah sebesar ini ya Pak ya. Apakah tidak ada harapan Bapak untuk salah satu anak Bapak bisa melanjutkan kepemimpinan Bapak di sini Pak? Ya tentu sebagai orang tua. Ya. Memang balik lagi saya melihat mereka maunya di mana ya saya juga tidak terpaksa. Saya hanya bisa menghimbau ya. Nah, nanti kalau misalnya dua ya saya sih sudah beri arahan, tetapi ya balik lagi ya saya tidak bisa terlalu memaksa. Ya. Tapi himbau itu ada, keinginan itu juga ada. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak anak Bapak bisa meneruskan juga ya di sini ya, masuk ke industri tourism juga atau marketing dan bisa meneruskan Alphaland Group. Nasihat-nasihat apa Pak yang sering Bapak berikan kepada anak-anak Bapak? Ya itu tadi ya jadi orang jangan terlalu sombong ya. Kita harus ya easy going ya. Harus bersahabat, friendly, khususnya untuk teman-teman anak saya ya, dan juga harus jujur ya.
ya nanti. Saya juga tidak selalu nge-push anak untuk menjadi orang yang pintar, tidak. Karena saya lihat kemampuan mereka itu ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, sama saya bilang ya udahlah, kamu sekolah sebisa mungkin, ya semampu Anda. Tapi itu tidak tadi yang penting, jujur. Tapi yang tidak boleh ngomong itu harus dipegang. Ya, filosofi. Karena sih kalau kita dengar cerita Pak Anto, betapa penting kehidupan dari rumah ya Pak, berangkat dari rumah, kemudian kebersamaan dari rumah, gitu ya Pak ya. Jadi rumah itu ya keluarga, family seperti itu. Dan sangat mensupport juga ya, ya. sangat mensupport juga karir Bapak kan di rumah itu kan sangat mendukung karir Bapak. Ya. Karena kan dari rumah awalnya ya seperti itu. Pernah nggak Pak, sekesel-keselnya Bapak gitu sama anak-anak seperti apa? Pernah nggak? Bapak marah gitu sama anak-anak gimana Pak? Ya marah ya. Tapi ya itu sampai saat ini sih mereka ya. Oh. Ya. Ya, udah karena saling terbuka ya Pak ya tadi Pak Anto bilang bukan minded apa? Bukan minded, bisa cerita di meja makan karena ada ininya juga ya, ada tempat bisa sharing ya Pak ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi antara orang tua dengan anak-anak ya Pak. Ya, karena saya lebih suka ya open lah daripada mereka tertutup. Tapi ujung-ujungnya nanti kan pelakunya kan kurang baik. Ya. Ya saya akan bawa mereka kalau mereka di jalur yang benar. Memang rumah sangat penting ya Bu ya. Dari rumah, ya betul Pak Razik. Anak-anak di rumah akan mempengaruhi juga kondisi kita di kantor ya. Bisa kita tiru itu Pak setiap malam rutin ya kalau lagi di rumah makan malam. Sharing. Kadang-kadang kalau kita jajan di luar. Ya. Jadi kalau lagi mau nahan amarah, selesai di meja makan ya Pak. Iya. Tidurnya tenang. Tenang, ya. Setuju. Baik, Alpha Lenders demikian tadi kita sudah bincang-bincang seputar tentang rumah, keluarga. Jadi dari keluarga kita akan bisa memperoleh semangat yang baru, dari keluarga juga kita bisa memperoleh satu motivasi untuk lebih maju. Kembali nanti bersama dengan Leaders Inspiration. Oke Pak Hanto, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya nih Pak. Ya, jadi tadi kita udah dengar masa kecil Bapak, kemudian perjalanan pendidikannya Bapak, ya. Nah, sekarang kita mau dengar juga perjalanan awal mulanya Alpha Land ini berdiri, Pak. Jadi kan waktu itu Bapak sekolah di luar, apa yang menyebabkan Bapak kembali ke Jakarta, dan apa yang menyebabkan Bapak membuat Alpha Land Group ini, walaupun mungkin tadinya kecil dan bisa berkembang seperti ini. Seperti tadi saya sampaikan di awal, pendidikan saya terakhir S2, ya, dan saya lulus di tahun 99 awal Januari. Dan kebetulan waktu itu Indonesia sedang mengalami krisis moneter di tahun 97. 98. Ya. Pas 98 itu kebetulan semua mahasiswa yang berasal dari negara ASEAN, khususnya Indonesia, Thailand, dan Korea, diberi izin khusus untuk bekerja. Ya. 98 saya masih kuliah, tapi ya sudah mendekati akhir
Ya. Eh, saya memang waktu itu ikut program intensif di mana saya harus wajib, ya. Saya pernah kerja sebagai front desk di Washington, Seattle, Washington. Oh, ketua. Front desk, front office, selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Habis itu saya dipindahkan menjadi kayak bookkeeper. Oh. Jadi ya nggak semua, tapi hampir semua yang nanti bisa di perhotelan itu saya ambil. Ya. Memang waktunya nggak lama. Saya magang 2 kali. Ya, pertama di hotel, yang kedua di travel. Karena kan hospitality dan tourism. Ya. Habis dari hotel, saya kembali ke tourism, di mana saya ditawarkan kerja sebagai ticketing di perusahaan maskapai Northwest, ya, Northern Airlines, ya, di perkantoran. Itu 3 bulan. Selesai magang, kebetulan ada kesempatan untuk ngambil izin kerja, saya cobalah apply ke beberapa perusahaan, dan akhirnya saya diterima oleh satu perusahaan rental car company, ya, itu namanya Hertz. Ya. Di sana ya saya awalnya nggak tahu nih sebagai apa. Nah begitu diwawancara, ya udah, yuk pertama ini jadi driver, Pak. ya. Nah, saya nanya driver apa nih? Antar jemput atau bukan? Full. Driver pool. Ya, driver full. Jadi Tugasnya apa, Pak? tugas saya itu pertama saya di pos di bandara. Ya. Ya, nah, saya pernah tinggal di kota San Francisco itu kurang lebih 4 tahun. Ya. Di bandara di lantai kantor ini itu jadi orang biasa begitu selesai sewa mobil mereka kan balikin itu mobil ke bandara itu, ya, itu nanti harus dibersihin tuh mobil. Setelah dibersihin itu harus dibawa ke pool tempat lain. Nah itu tugas saya. Saya tempat ditugaskan itu pun dari mengantar ke mobil dari bandara ke bandara, antara bandara. Karena kalau di Amerika kan satu state kan bisa ada 3 atau 4 bandara yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas saya hanya mengantar mobil itu, ya, point A ke point B, nah point B ke C, nah nanti dari C balik lagi ke point A. Nah, itu kerja saya. Dan ya, puji syukur selama saya bekerja, hubungan kerja saya dengan atasan cukup baik, ya. Dan juga sama rekan-rekan kerjanya yang lain juga cukup baik. Karena kita kalau makan pun juga nggak sempat makan di kantin, makan di mobil. Sambil nyetir, sambil makan. Nah, itu ya keindahannya enak lah. Kopi, gitu, makan. Ya. Karena saya cuma dikasih izin kerja selama 1 tahun, atasan saya langsung menawarkan, Pak, Bapak mau saya angkat sebagai supervisor. Jadi naik. Promosi ya, Pak? Ya, promosi. Nah, saya bilang, kenapa Pak? Nah, ya, kami menilai ya kami sangat puas cara kerja Bapak. Ya, di sini kita ya happy semua. Jadi saya ingin promosi Anda. Tapi saya terus bilang, Pak, saya orang asing. Saya nggak bisa kerja lama di sini. Ya, oh nggak apa-apa, don't worry. Kita akan sponsori Bapak, bisa kerja. Itu berlaku 3 tahun. Oh ya, oh gitu ya. Nah tentu ya saya dengan senang hati dan merasa bersyukur terima. Tapi saya harus izin dulu ke Bapak sama Ibu. Nah, telepon-teleponan. Memang mohon maaf,
Di sini saya ingin sampaikan, ya bukan saya pun, tapi siapapun yang pernah sekolah di luar negeri, yang sudah lama, kalau ingin pulang ke Indonesia itu susah. Ya. Karena udah terbiasa. Karena hidup di sana tuh ya enak lah. Walaupun nggak seenak di sini. Di sini kan ya semua ready lah. Ada supir, ada pembantu. Cuman di sana suasana itu ya lebih enak gitu ya. Saya sempatnya, saya nggak rencana mau balik. Ya, ini kan mau tinggal di sana, lanjut ya pekerjaan di sana. Dan saya telepon dan saya informasikan itu ke Pak Joko. Beliau kecewa. Kecewa. Ya, karena gini Pak Joko ya orang ini maunya itu semua kita kumpul. Ya. Ya sebagai keluarga besar, ya Indonesia semua kumpul lah. Ya. Dan ya setengah dikuliahin gitu. Karena nih dapat ini nih, jarang sekali nih orang Indonesia dapat kesempatan ya ini. Nah, dia bilang sebesar-besar pekerjaan Anda ini tentu juga lebih enak di sini. Ya ibarat setengah bilang, udah lu pulang aja kerja di sana gitu. Tapi ya ini anggaplah ini sebagai pengalaman ya buat saya sendiri gitu. Izinkan saya untuk belajar bagaimana menjadi karyawan, bukan sebagai pemimpin. Akhirnya Pak Joko ya dengan nada yang kecewa, saya juga ya setengah bimbang gimana. Akhirnya oke gini lah saya bilang, saya putuskan aja keputusan yang mau promosi saya. Jika izin itu tembus, saya lanjut. Kalau izin itu tidak bisa, ya mau nggak mau saya harus kembali ke Indonesia. Ya, karena memang ini sudah takdir, sudah rencana dari atas, izinnya nggak keluar. Berarti Pak Joko berdoa, Bapak. Ya, akhirnya udah. Saya langsung telepon. Nah, Pak, ini izin nggak dapat. Udah bagus lah. Bener kan? Jawabannya beliau, itu tadi bagus lah. Cuman ya udah, saya terpaksa ya saya harus kembali ke Indonesia dengan waktu yang singkat karena kita tidak boleh tinggal lama. Ya. Jadi akhirnya udah atasan saya di sana juga ya punya perasaan yang kecewa juga. Ya. Nah, izin apa karena ya sudah saya bilang ini memang bukan kehendaknya saya. Ya saya juga nggak bisa buat apa-apa. Kembalilah saya ke Indonesia tahun 2000. Ya. Karena saya lulus tahun 99, sehingga waktu kerja kurang lebih ya setahun lebih. Karena izin saya nggak dapat, dan mungkin ya tidak boleh diizinkan oleh orang tua, kembalilah saya ke sini. Nah waktu itu, jujur saja, major yang saya ambil dengan yang perjalanan itu beda. Tolak belakang. Ini satu ya sebagai properti, yang saya ambil kan pemasaran. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ya karena masih ada alfa yang besar, itu alfa toko gudang abad. Dan saat itu memang masa-masa pengembangan. Ya mungkin Pak Herman tahu ya Pak Herman. Saya diminta bantukan di sana tahun 2000. Itu ada divisi yang namanya Booster, Business Development. Nah, saya di sana itu kebantukan. Itu sama singkat ada salah satu direktur Pak Hadi Purnomo
beliau yang bimbing lah, ya. Ajarin saya ini, ya ini, ya boleh di mana saja itu, ya mantan CMD kita lah. Sebagian itu dari sana, ya. Jadi ya saya cukup dekat lah sama tim CMD kita, karena memang saya belajarnya dari awal dari mereka. Ada buka toko, ya vendor, saya ikut. Ya, disitulah ya saya belajar, sehingga Pak Joko memutuskan untuk dipisahkan. Ya, dulu masih PT Tim, ya, tapi masih under Alpha. Karena ini ya mau dipisahkan, sudah saya di-blok, nah, itu aja. Ya, PT Tim di mana ya proyek pertama itu Plaza Millennium, ya, yang sudah dibeli, dan itu tenannya adalah toko gudang apa, dan juga ya akhirnya Pak Joko tunjuk pakunnya ya untuk membantu di PT Tim. Dari situ ya Medan, terus kita di Lonan, ya. Saya ingat waktu itu kita beli melalui lelang, tanah Lodan itu masih ya apa rumputnya apa, saya pertama kali ke sana malam-malam berdua sama Pak Hasan Bali, karena waktu itu Pak Joko juga tunjuk Pak Hasan Bali untuk bantu saya juga. Jadi ya kita tiap sore malam ke sana lihat urutan tanah, terus ya mau nambahin waktu, ya bilang sama Pak Hans, ini mau sampai kapan nih kita bangun, ya bilang, karena terusnya waktu itu ngurus bagian juga nggak gampang namanya, karena luas lahannya cukup besar. Akhirnya ya tiap ini ya sampai satu saat ya terbentuklah Golden Sector. Ya banyak pengalaman lah yang saya ambil. Dari tahun 2000 ya Pak ya. 2000. Itu sebenarnya ya Pak ya. Tapi saya berkesan juga tuh Pak. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu memang perlu restu orang tua. Supaya berkah ya Bu. Iya, saya berkah. Tapi saya senang juga Bapak akhirnya di sini kita jadi bisa ketemu kan. Cuma kalau Bapak terus stay di sana kita nggak pernah ketemu sama Pak Hanta. Gimana Pak kalau misalnya ada yang mesti ditanya lagi atau kita masuknya ada beberapa pertanyaan, boleh bisa lagi ya Pak? Boleh, silakan Bu. Dari Bu Ajeng nih Pak Hanto. Bu Ajeng tadi menitipkan pertanyaan. Passion Pak Hanto yang belum kesampaian, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis Pak Hanto, apa? Passion bagus. Passion itu apa, greget atau Passion yang Bapak minat. Oh. Ya boleh dibilang ya Main film ya Pak? teater, saya baru tahu nih Pak Hanto ini aktor. Ya saya sih maunya ya mungkin karena saya hobi traveling, kalau bisa saya mau keliling Dunia. ya, cuman itu belum tercapai cita-cita saya kan. Dan kalau untuk yang usaha itu ya saya maunya apa lagi makin ya. Amin. Makin berkembang ya, Pak. karena ini kebetulan karena ibadah ini saya mau berbuat banyak juga saya bisa melakukan pending. Kebetulan saya juga ditawarkan beberapa proyek ya, tapi skalanya cukup besar nih. Cuma kondisi ini saya nggak mau ngambil risiko untuk ambil, karena sampai kita bergengsi aja dulu. Ya itu kalau passion saya belum tercapai nih, ya. Dan khususnya untuk di OM-nya sendiri, ya saya maunya ini OM juga brandnya itu makin dikenal.
sebagai the best operator di Indonesia. Belum tercapai, tapi tujuan saya arah sana ya. Mimpinya Bapak lah ya, yang kita harus dukung nih, Bu Dona ya. Seluruh Alpha Lenders juga harus dukung mimpinya Pak Hanto. Setuju Pak Rasid. Baik Alpha Lenders, tadi kita sudah mendengar perjalanan bisnis, perjuangan seorang Pak Hanto Djoko Susanto sampai bisa dari yang tidak tahu apa-apa, kemudian belajar dari tahun 2000 belajar, mau dibimbing, luar biasa. Itu pribadi yang bisa kita contoh bersama-sama. Jangan kemana-mana dulu, tetap bergabung di Leaders Innovation. Ada beberapa hal lagi yang mau disampaikan dan sangat penting buat kita semua. Pak Hanto dan Pak Rasid sambil dinikmatin ada cookies di sini. Alpha Lenders sudah ambil cookiesnya masing-masing. Di sini udah disiapin cookies coklat dengan cookies strawberry. Nah, sambil bincang-bincang kan enak seperti ini ya, energinya tetap full gitu. Nah, siapin yang masih mau mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau di saya sudah terima 6 pertanyaan, tadi dari Ibu Ajeng sudah. Nah, kalau tadi kita sudah simak perjalanan yang begitu panjang, kita juga dengar passion-nya. Passion itu seperti harapan juga ya, dan kita harus dukung mimpinya Pak Hanto. Mungkin bisa terkait juga dengan Alpha Land Pride yang memang sekarang ini mau kita kuatin, Pak Rasid. Ya, Pak, gimana menurut Bapak Pride ini, corporate culture kita nih Pak, Alpha Lenders Pride ya, bisa menunjang mimpi Bapak yang tadi ya, kan Bapak mimpi supaya Alpha Land ini bisa berkembang, kemudian juga OHM juga bisa makin maju. Nah, kira-kira menurut Bapak apa pentingnya corporate culture kita nih Pak? ya tentu dengan adanya Pride ya kita harus komit ya bukan hanya saya aja atau BOD, tapi kita semua sebagai Alpha Lenders kita harus berkomit untuk memegang teguh itu Pride ya. Kita bekerja sebagai profesional ya, itu harus ya. Profesional ini berarti ya balik lagi yang saya minta dan saya harap kita semua tuh bekerja dengan jujur ya. Prospek, dan saya minta siapapun juga ya, termasuk saya sendiri maupun BOD yang lain, respect terhadap semua Alpha Lenders. Dengan adanya itu saya yakin suasana kita bekerja itu lebih enak ya, saling merespek dan menghargai. Integritas ya, kita harus punya gimana caranya. Determination ya, kita juga semua harus satu ya, dan juga empati. Dan saya di sini juga mengajak, kalau tidak salah hari ini hari terakhir ya, untuk mensupport BNI Bank ya. Jadi di sini saya ingin berpesan kepada kita semua terhadap Alpha Lenders untuk yang belum berpartisipasi, hari ini kita dukung untuk rekan-rekan kita ya, kita dukung nilai berapapun kami terima dan kita apresiasi. Itu salah satu empati kita terhadap rekan-rekan kita yang membutuhkan. Jadi maka saya bilang di sini Pak, itu sangat penting dan kita harus berkomit ya. Kita jangan asal melonceng hanya sebagai simbolis, tapi harus kita laksanakan. Itu penting.
Pak Hanto, ini ada beberapa pertanyaan, boleh sambil ya saya bacakan, Pak Rasid ya. Silakan. Ini dari Pak Daniel Kutajulu. Jauh Pak, dari Medan. Halo Pak Daniel ini punya pertanyaan. Pak Daniel tanya ke Pak Hanto, apa yang paling bernilai yang sudah Bapak miliki saat ini? Apa yang paling bernilai dari yang Pak Hanto sudah miliki saat ini? Ya, puji syukur saya punya keluarga yang baik. Ya, sudah diberikan kasih sayang dari orang tua, dan juga ya istri dan anak-anak selalu mendampingi saya di mana saya berada, ya, dan juga perusahaan yang saya jalankan dan saya pimpinkan. Walaupun memang belum sebesar apapun, tapi buat saya ini cukup berharga karena yang tadi saya sampaikan, saya mulai bekerja di Alphalend dari tahun 2000 hingga saat ini, saya alami semua itu, suka dukanya gimana. Nah, saya tahu liku-likunya apa, kemampuan kita di mana, ya. Dan memang yang saya harus akui masih banyak yang belum sempurna. Tapi bukan berarti itu kita that's it. Bukan, tapi malah saatnya untuk kita belajar dan berubah. Ya, bagaimana kita bersama-sama sebagai tim untuk membesarkan Alphalend ini. Nah, itu buat saya sih ya. Sebuah nilai ya Pak. Untuk dalam sekali pengertiannya ya Pak. Jadi keluarga yang bernilai, kalau bisa saya simpulkan, yang pertama adalah keluarga, ya. Yang kedua adalah Alphalend ini yang merupakan keluarga kedua Bapak ya Pak ya. Ya, jadi ini adalah memang untuk Pak Hanto hal yang sangat bernilai adalah keluarga pribadinya Bapak, dan yang kedua adalah keluarga di tempat pekerjaan yaitu Alphalenders. Ya, jadi luar biasa memang Pak Hanto sangat. Memang saya merasa ketika saya bekerja di sini kekeluargaannya itu sangat kuat Pak. Ya, setiap perusahaan kan memang punya kelebihan dan kekurangannya, tetapi salah satu kelebihannya dari Alphalend Group ini adalah kekeluargaannya. Ya, karena memang pimpinannya juga Pak Hanto merasa bahwa kekeluargaan itu penting. Ya. Nah, ini sifat kebapaan Bapak, kemudian juga bisa mengajarkan kita semua. Berarti nanti kita juga mesti dukung cita-citanya Pak Hanto untuk bisa mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik lagi. Setuju Pak Rasid. Tadi ada pertanyaan tentang keluarga juga dari Pak Anang, berarti sudah dijawab langsung oleh Pak Hanto bahwa sangat penting peranan keluarga tersebut. Kemudian apapun yang terjadi ketika Pak Hanto ada bersama keluarga, dan dia akan meluangkan waktu yang terbaik buat keluarga. Seperti itu ya Pak Hanto. Terima kasih Pak. Kita boleh lanjut Pak, ada pertanyaan berikut, boleh ya Pak? Dari Pak Julianus Ginting dari Medan. Ini jauh juga nih Pak, dari Sumatera Utara. Jadi Pak Julianus bertanya, sebagai pimpinan di beberapa perusahaan, bagaimana cara mengatur emosi, khususnya jika ada tim yang tidak achieve target, dan bagaimana Bapak kemudian memimpin atau ibaratnya membimbing tim tersebut? Pak Hanto, silakan. Tentu nggak mudah ya. Untuk buat saya semua pekerjaan itu 100% bagus. Karena di perusahaan kita masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang pasti, yang penting bagaimana kita bicara, communication dengan tim. Bagaimana cara mendekati mereka. Ya. Kita sebagai manusia tidak 1000% kita itu adalah perfect.
semua pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kita harus tahu kelebihan itu apa, kekurangan itu apa. Kita gali dulu, kita bicara dengan orang tertentu dengan baik. Kalau sampai mereka tidak bisa terima atau kita tidak bisa satu jalan, mau nggak mau kita harus akhiri. Ya. Dan ya saya maunya sih ya kita bicara dulu dengan baik sampai dia mau terima penjelasan dari saya, keinginan saya apa. Oke. Kalau sampai dia nggak mau terima atau susah diajak bicara, ya mohon maaf, mau nggak mau saya harus mengakhiri. Ya. Jadi ada proses tadi ya Pak. Betul, ada proses. Diberikan bimbingan dari ini juga sistem struktur juga begitu ya Pak Rasid ya. Ya. Jadi nggak langsung dikasih satu keputusan yang mengejutkan, tapi diberikan kesempatan. Saya juga sadar sih Pak Rasid di sini dikasih kesempatan banyak untuk melakukan perbaikan gitu ya. Jadi nggak langsung udah salah nggak gitu kan. Jadi memang diberikan kesempatan perbaiki, terus besok perbaiki lagi. Beberapa kali diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai akhirnya achieve. Ya baik kalau begitu. Di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan-pertanyaannya cukup menarik nih Pak Hanto. Dari Yudi Afrianto. Yudi Afrianto ini dari Cordela Hotel, masalah Yudi Afrianto. Jadi nanyanya seperti ini Pak. Minta kata-kata motivasi dari Pak Hanto yang sudah berjuang keras supaya bisa berguna bagi saya yang merasa gagal dan ingin sukses seperti Pak Hanto. Luar biasa. Yudi, bukan buat video, buat kita yang semua. lain juga. Silakan Pak Hanto. Ya, seperti saya tadi sampaikan, memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna, ya. Banyak kekurangan dan juga banyak kelebihan. Tapi yang saya mau kasih masukan kepada Anda semua, itu pertama kita tetap bekerja, ya, lebih profesional, ya, kejujuran, ya, dan juga kita harus fokus. Kita harus siap menghadapi semua situasi apapun juga. Ya, kita harus siap dan juga jangan menyerah. Keep fighting. Sampai Anda tercapai achieve Anda. Ya. Dan juga jangan gampang menyerah. Kuncinya satu, jujur. Itu aja. Kita nggak usah terlalu pintar. Karena kalau terlalu pintar, kadang berbahaya juga. Ya bukan berarti saya bilang pintar ini dalam segi negatif, enggak. Tapi pintar ini pintar positif. Ya. Jadi kerja keras ya. Tadi Pak Hanto bilang kejar mimpinya dengan kerja keras. Ya. Dan berulang-ulang. Ya, jadi kalau gagal pun jangan putus asa. Ya. Harus siap untuk bangkit lagi, ya. Bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi sampai cita-citanya. Nah, fighting spiritnya harus ada, ya kan? Sampai cita-citanya atau harapannya tercapai. Boleh satu lagi nggak apa-apa ya Pak? Ini dari Pak Riyadi. Pak Riyadi tanya gini, seberapa besar pesan Ibu Liliana Joko Susanto dalam hidup Pak Hanto? Dan apakah ada nasihat khusus yang Ibu pernah berikan untuk Bapak sebagai orang tua?
Nah, dari tadi kita ngomongin Pak Joko, sekarang ada pertanyaan tentang Ibu nih Pak. Ya, sama dengan Pak Joko ya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Ya. Itu penting. Ya. Berjalan dengan jujur, ya. Berjalan sebisa maksimal kemampuan. Dan juga belajar menjadi orang yang rendah hati. Luar biasa. Ya. Kita harus saling membantu ya untuk rekan-rekan yang dibutuhkan. Iya. Memang Pak Joko dan Ibu memang orang-orang yang luar biasa. Waktu di BPI, walaupun sudah dari seorang Pak Joko ya, tapi kalau keluar ketemu orang selalu masih tegur dan tidak takut atau tidak sungkan kalau misalnya harus naik ojek, harus pergi jalan kaki. Jadi memang kalau saya lihat keluarganya Pak Hanto ini memang sangat rendah hati dan memang kejujuran menjadi salah satu kunci ya Pak ya. Nah, Alpha Lenders itu yang menjadi catatan kita bersama dari awal sampai akhir. Saya juga terus termemori yang pertama adalah jujur, kedua rendah hati, tidak sombong, yang ketiga kerja keras. Dan kalau bisa disimpulkan dalam satu paket, disiplin. Seperti itu kira-kira ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, baik. Ini kita sudah melewati menit demi menit, tidak kerasa gitu, kita udah bincang-bincang. Yang masuk kepada kami itu ada 6 pertanyaan. Kita kan mau pilih pertanyaan yang paling menarik menurut Pak Hanto untuk bisa kita berikan souvenir t-shirt spesial. Nah, kalau boleh saya bahas sedikit bersama Pak Rasid ini. Yang pertama itu tadi dari Bu Ajeng. Kemudian dari Pak Daniel Utajulu dari Medan. Ada dari Pak Anang juga, DM. Kemudian dari Pak Julianus, dari Yudi Aprianto, dan dari Pak Riyadi. Nah, kalau boleh di refresh sedikit, kalau Bu Ajeng tadi tanya tentang passion yang belum tercapai. Kalau Pak Daniel Utajulu tanya tentang yang paling bernilai. Nah, kalau Pak Anang tanya tentang prioritas keluarga, apa arti keluarga dan bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga. Kalau Pak Julianus tadi bertanya bagaimana mengelola emosi ketika tim tidak cheer. Kemudian kalau Yudi Aprianto yang minta kata-kata motivasi untuk penyemangat kalau lagi gagal supaya bisa berhasil seperti Pak Hanto. Dan terakhir Pak Riyadi itu yang bertanya tentang apa Ibu. sih dari Ibu. Pilih 3. Kalau menurut Bapak yang mana Pak? Yang saya minum dulu. Semua ya pesannya bagus. Bagus. Ya. Cuman memang yang mungkin saya pilih 3. Yang pertama yang mungkin mengenai memberi motivasi. Oke, dari Yudi. Oke. Leader inspiration. Kedua mengenai apa? Passion dari Ajeng. Passion aja. Yang satu lagi yang warga Anang berarti keluarga. Tentang keluarga, nilai. Pak Anang, halo Pak Anang. Pak Anang jangan kemana-mana ya, spesial t-shirt buat Pak Anang. Oke. Jadi tadi siapa? Selamat untuk yang menang. Yang pertama Pak Yudi, yang kedua Bu Ajeng, yang ketiga adalah Pak Anang. Ya, tunggu ya. Nah, baik. Ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin dalam harapan yang mau disampaikan, jadi boleh bagi catatan-catatan sedikit Pak Hanto sebelum kita tutup acara ini, apa yang dari Medan mana? Tapi jauh dari sini. Oke. Yang pertama-tama tentu saya
ingin hafalan ini ke depannya lebih baik, ya, dan juga maju. Demikian juga saya ingin ON ini menjadi ya the best operator ya, di Indonesia. Saya juga ingin kita semua ini bersatu, bukan bersekutu. Beda ya, bersatu dan bersekutu beda. Jadi saya ingin kita semua bersatu. Mau siapapun, kita harus bersatu. Jangan ada yang kubu-kubuhan, sehingga ini akan memperlambat bisnis kita. Ya. Dan terakhir, saya mengajak kita semua berkomit untuk memegang corporate culture kita, yaitu Tribe, ya, di mana kita telah launching, dan saya mau kita semua itu benar-benar melakukan dan melaksanakan, bukan hanya berbicara atau ini sebagai simbolis. Itu ya tidak berguna kalau hanya sebagai simbolis saja, tetapi harus benar-benar dilaksanakan, ya. Pegang itu prinsip Tribe, karena penting, karena itu mewakili kita sebagai as a team, as Avalanders, ya. Dan juga saya minta semua ya negatif thinking, gosip, ya, kubu-kubuhan, itu ya saya minta dihentikan. Kita sebagai manusia tidak ada yang nama semua sempurna. Pasti kita ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Ya, termasuk saya sendiri. Tetapi kita ini belajar ya bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Bukan menjadi orang baik. Ya. Dan saya mau kita teamwork yang solid as a team. Ya. Good communication di antara rekan-rekan. Jangan melontarkan kata-kata yang kasar. Ya. Karena ya mungkin tadi ya Pak Julianus pernah menyampaikan Pak gimana cara Bapak menahan emosional Bapak ketika menemu sesuatu. Ya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang saya alami saat ini selama 21 tahun yang kemarin, saya tidak pernah melontarkan kata-kata yang kasar. Yaitu sepengetahuan saya. Ya, jadi ya kita bicara ya dengan cara yang baik dan efektif. Ya mungkin itu saja. Nanti gimana? Ya. Terima kasih saya Pak. mudah-mudahan hafalan ke depan bisa lebih baik. Amin. Dan tetap maju. Ya, amin. Karena sih bincang seperti ini, kalau kita tadi sudah dengar ya dari awal sampai akhir, sebelum nanti juga Pak Rasid mungkin ada yang mau dipesankan untuk kita semua. Jadi banyak poin yang bisa kita ambil ya Pak ya. Kalau dari Pak Rasid, apa poin-poin dari awal sampai akhir itu tadi? Jadi dari awal kan kita sudah dengar perjalanannya Pak Hanto ya, dari saat Pak Hanto masih kecil, pendidikan, kemudian bagaimana kehidupan Pak Hanto di keluarga, kemudian bisnisnya, pola bisnisnya Pak Hanto ya. Dari perbincangan hari ini ada beberapa hal yang menurut saya kita bisa pelajari dan nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Tadi berkali-kali Pak Hanto sampaikan bahwa yang pertama adalah kejujuran itu nomor satu. Ya, jadi tanpa kejujuran itu kalau kita pinter pun itu
tidak berguna. Ya, jadi itu memang harus menjadi pegangan untuk seluruh Alpha Lenders. Yang kedua adalah tadi Pak Hanto ceritakan bagaimana seorang Pak Hanto kerja keras mulai dari bawah, ya, mulai dari bekerja sebagai front office, kemudian juga menjadi supir, ya. Jadi semua pekerjaan itu dilakukan oleh Pak Hanto, walaupun Pak Hanto bisa kembali ke Indonesia dan menjadi seorang pemimpin. Tetapi sebagai seorang Pak Hanto tidak ragu-ragu untuk melakukan pekerjaan apapun. Ya. Yang ketiga adalah tadi pesan dari Pak Hanto bahwa memang kita harus menjalankan Pride ini secara benar, ya, jangan hanya di mulut saja, tetapi kita lakukan juga, ya. Dan kita memang harus implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya. Jadi ke depan program-program seperti ini ya akan terus kita lanjutkan, ya, karena dari cerita-cerita, ngobrol-ngobrol santai sambil minum teh, sambil makan kue ini banyak hal yang sebenarnya kita bisa pelajari, dan mungkin Alpha Lenders sebenarnya tidak akan ada kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Tetapi dengan kita bikin acara ini, Alpha Lenders bisa mengenal lebih dekat Pak Hanto, bisa tahu filosofinya Pak Joko, bisa tahu harapan-harapannya Pak Hanto. Jadi saya harapkan acara ini bisa berlangsung setiap bulan dengan tamu yang berbeda-beda. Mungkin nanti next-nya ada Pak Kurnia, kemudian juga bisa nanti Ibu Lucia dan Pak Aswin. Ya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, Bu Dona. Mantap sekali. Ini sebelum kita tutup lebih lanjut, saya tertarik sama buku ini, Pak. Ini waktu pertama kali saya lihat, dari warung menuju Alfamart. Memang hari ini sangat terinspirasi ketika mendengar cerita dari Pak Hanto langsung, ya. Banyak hal yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah, Pak, boleh dong saya sisipin pertanyaan ya. Suatu hari nanti ada niat nggak bikin buku juga seorang Hanto Djoko Susanto? Ya, niat sih ada, coba balik lagi. Ya, seberapa inilah. Karena terus terang saya juga nggak berani atau meyakin saya adalah sebagai orang yang sukses. Loh, saya masih proses tahap belajar. Ya mungkin aja kalau sampai ada satu saat, ada kesempatan, ya kenapa tidak. Sebelum bikin buku, bikin videografi aja Pak. Ya. Film. Luar biasa. Sempurna. Baik, akhir kata ada nggak yang mau disampaikan Pak Rasid untuk Alpha Lenders semua? Oke, Alpha Lenders tetap semangat, pantang menyerah. Ya, memang keadaan saat ini mungkin tidak mudah bagi kita semua, tapi saya yakin dengan kita bersatu bersama kita bisa mencapai visi dan misi Alpha Land Group. Oke, yes. Alpha Lenders, sekali lagi itu pesan-pesan yang kita bisa pelajari, kita ambil secara bijaksana, supaya setiap hari kita bisa menjadi orang yang lebih berarti lagi bagi banyak orang. Ya, sebelum nanti kita tutup sesi seperti ini, ada satu lagu kemesraan akan kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian minta beberapa saat dong kita berpose, mungkin bisa nanti admin supaya kita berpose sebagai satu dokumentasi buat kita. Jadi masih ada nggak kira-kira yang mau disampaikan Bapak? Udah, dari saya cukup. Pak Hanto, ada lagi Pak? Ya. Cukup. Ya. Jadi teman-teman yang bisa unmute, dibuka mikrofonnya, kita nyanyikan referen lagu Kemesraan oleh musik akustik Alpha. Jangan cepat berlalu. Perasaan ini ku kenang selalu. Tentang
hatiku damai, jiwa Aku kan bersamamu. Cepat ini hatiku damai, jiwaku hatiku damai, Sudah coba. Sudah pernah kan? Iya. Minta aja, bikin aja. Terima Ya kasih dong. Ben, Pak Herman, Uki, dan Gina. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Hanto, terima kasih Pak Rase, terima kasih Bu Dona, terima kasih all teams. Ini sukses buat Alpha Render. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Tapi recording ya.